Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya sebagai supervisor Sri Mulyana dari SD Negeri Alubu. Di sebelah kanan saya Dede Arifani berasal dari SMP Negeri 1 Sungai Raya sebagai coach. Di sebelah kiri Saya Maya Oktarini dari SMP Negeri 2 Sungai Raya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat. Jadi Ibu hari ini akan melakukan proses coaching ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Oke, sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Bu? Boleh Ibu, dengan senang hati. Oke, jadi nanti saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah nanti coaching sesuai dengan alur cerita atau belum. Jadi kemudian apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coachee, dan nanti saya akan mendengarkan apa respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang telah Ibu sampaikan. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan observasi ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh, silakan Ibu. Baik Ibu. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang kira-kira ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baiklah Ibu, pada hari ini proses coaching yang akan saya kembangkan diantaranya present, kehidupan penuh. Kehidupan saya berusaha untuk menciptakan soal-soal yang berbobot sehingga nanti coachingnya akan terajak ikut untuk menemukan potensi-potensi yang dimilikinya. Kemudian saya berusaha untuk menjadi pendengar aktif sehingga coachingnya tersebut akan terasa nyaman ketika bercerita dengan saya. Baik, jadi Ibu ingin kembangkan ada 3 kompetensi ya Bu ya? Iya Ibu. Jadi yang pertama mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, sampai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, jadi di antara ketiganya itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu lakukan saat observasi? Baiklah, hal spesifik yang saya kembangkan diantaranya adalah saya akan berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif, di mana setiap emosi-emosi yang akan dikeluarkan oleh coachnya mampu saya tangkap sehingga emosi tersebut akan membuat saya menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna sehingga coachnya tersebut dapat dengan nyaman menceritakan apa yang menjadi kendala dan hambatan pada saat ini. Baik, berarti ada 2 ya Bu ya, mulai dari mendengarkan secara aktif, kemudian sampai dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, jadi kira-kira indikator keberhasilannya apa ya Bu ya? Indikator keberhasilan dari proses coachingnya yang akan saya lakukan saat lagi, saya berharap bahwa coachnya menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapinya. Saya akan coachnya tersebut bisa menjadi potensi yang dimilikinya sehingga apa yang menjadi kendalanya saat ini dapat menemukan solusi-solusinya. Baik, luar biasa ya Bu Dede ya. Jadi Ibu indikator ketercapaiannya itu ketika coachee bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya Bu ya. Ya Ibu. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang silakan Ibu melakukan proses coaching terhadap coachee, dilakukan sebaik-baiknya, dan nantinya setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Ibu. Silakan Ibu melakukan proses coaching ya. Iya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Dede, selamat siang. Apakah Ibu Dede memiliki waktu luang hari ini Bu? Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu Maya. Ada apa Bu Maya? Saya lihat seperti agak murung, tidak seperti biasanya, tidak semangat hari ini. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu?
Mohon maaf Bu Dede, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu Maya. Begini Bu Dede, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Dede bisa membantu saya Bu? Dengan senang hati Bu Maya, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya Bu Dede kan saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Masalah apa yang Ibu Maya? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan, mungkin saya bisa bantu. Begini Bu Dede, beberapa hari yang lalu saya ada berbincang-bincang dengan rekan guru kita yang lain. Mereka mengatakan bahwa anak murid yang ada di kelas saya jarang sekali hadir ke sekolah. Sekalinya hadir, dia suka sekali mengganggu teman dan tidak mau belajar. Jadi guru yang mengajar merasa kewalahan Bu Dede. Oh begitu. Apa sebelumnya Ibu Maya sudah mengetahui hal tersebut sebelum diberitahu oleh guru lain? Sudah Bu Dede, saya dengar dari siswa yang lain di kelas, memang si anak ini jarang sekali hadir ke sekolah. Dan ketika ke sekolah, dia suka sekali mengganggu temannya saat belajar. Saat jam pelajaran saya juga, muridnya tidak mau belajar, Bu. Jadi begitu. Apakah Ibu Maya sudah mengambil tindakan terhadap masalah ini? Saya memang belum mengambil tindakan Bu Dede, karena memang belakangan ini saya sedang sibuk dan kebetulan saya juga ada sedikit masalah keluarga Bu Dede. Saya paham dengan kondisi Ibu Maya. Jadi menurut Ibu Maya, kira-kira apa yang membuat anak tersebut jarang datang ke sekolah? Dan ketika murid itu ke sekolah tidak mau belajar, hanya bermain saja? Iya Bu Dede, jadi kalau misalnya masalah dia jarang ke sekolah, memang saya belum tahu bagaimana penyebabnya. Tetapi kalau masalah dia sering mengganggu teman dan tidak mau belajar di kelas, sepertinya karena memang dia merasa bosan Bu dengan pelajaran yang telah saya berikan. Bukan hanya dia, teman yang lainnya juga mungkin kurang bersemangat dalam pembelajaran saya Bu Dede. Bosan bagaimana Ibu Maya ya? Sejujurnya Bu Dede kan belakangan ini saya jarang sekali menggunakan media ataupun model pembelajaran yang menarik. Jadi pembelajaran yang saya ini mungkin sedikit membosankan Bu Dede dan monoton. Tidak hanya murid yang bermasalah tersebut, tetapi temannya yang lain di kelas juga kurang bersemangat dalam belajar Bu. Jadi begitu menurut Ibu Maya. Pembelajaran seperti apa yang bisa membuat murid semangat untuk belajar? Jadi gini Bu Dede, menurut saya pembelajarannya harus memang berpusat kepada murid, jangan yang berpusat kepada guru Bu Dede. Bagaimana menurut Ibu Maya pembelajaran yang berpusat pada murid? Menurut saya murid pastinya aktif dalam pembelajaran, gurunya pun juga pastinya harus kreatif dalam memberikan pembelajaran agar tidak monoton saat kegiatan pembelajarannya. Guru bisa menyelipkan game-game pelajaran mungkin ya Bu Dede ya, dan juga mungkin apalagi di jam siang memakai ice breaking Bu Dede. Bagus sekali Bu, saya bersependapat dengan Bu Maya. Iya Bu Dede. Apakah Ibu mengetahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Saya memang pernah dengar Bu, tetapi saya belum juga paham tentang berdiferensi itu bagaimana. Oh begitu, jadi apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Kalau tidak salah Bu Dede kan itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Gitu ya Bu Dede ya? Iya benar Bu Maya, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan murid, misalnya kesiapan belajar, minat dan potensi atau gaya belajarnya. Oh begitu ya Bu Dede. Wah jadi saya mungkin akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, bisa membuat siswa bersemangat lagi dan pastinya aktif dalam belajar ya Bu Dede ya. Iya benar sekali Bu Maya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, anak akan belajar sesuai dengan kebutuhan. Kita sebagai guru menyiapkan sumber belajar sesuai dengan gaya belajar murid-murid kita. Jadi mereka lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Oh iya Bu Dede. Jadi dari yang sudah kita bincang tadi, apa rencana Ibu selanjutnya? Untuk masalah anak yang jarang ke sekolah tadi Bu Dede ya. Jadi mungkin saya akan berkonsultasi dengan guru BK dan mungkin saya juga akan mengunjungi rumahnya Bu Dede gitu.
Bagus sekali Bu Maya. Untuk masalah anak tersebut, Ibu bisa mengunjungi rumahnya dan bertemu dengan orang tuanya. Dan untuk masalah dia mengganggu teman Ibu, bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas bersama murid-murid Ibu ya. Bagaimana menurut Ibu Maya? Wah, setuju banget ya Bu Dede. Kalau kita nanti saya mungkin akan membuat keyakinan kelas agar mereka lebih bertanggung jawab atas apa yang telah mereka sepakati bersama teman kelasnya ya Bu Dede ya. Misalnya mungkin saling menghargai sesama teman, menghormati guru, dan mungkin melihat memperhatikan guru sedang mengajar. Iya benar sekali Bu Maya, karena keyakinan kelas adalah ide dari mereka dan telah disepakatin, maka mereka akan lebih bertanggung jawab. Lalu apa? Ada hal yang akan Ibu lakukan? Jadi gini, mengenai proses pembelajaran di kelas, saya akan belajar untuk membuat media pembelajaran yang menarik pastinya Bu Dede ya, dan menyelipkan games pembelajaran, serta yang tadi kalau di jam siang mungkin saya tambahkan ice breaking agar murid-murid saya aktif dan tetap bersemangat dalam belajar. Kemudian insya Allah saya juga melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid saya, serta mungkin saya menggunakan di modul ajar saya menggunakan KSE Bu Dede, seperti itu. Langkah Ibu Maya ambil sudah tepat sekali. Iya, Bu Dede. Saya setuju dengan ide yang Ibu Maya katakan. Iya, syukurlah Bu Dede. Alhamdulillah sekarang saya sangat merasa lega kali sekala kita berbincang-bincang bersama ya Bu Dede ya. Saya juga alhamdulillah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Syukur Ibu sudah merasa lega dan sudah menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapin. Lalu dari yang sudah Ibu Maya rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan pembelajaran yang menarik dan pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk masalah anak yang jarang hadir ke sekolah, itu mungkin saya akan berkolaborasi, berkonsultasi dengan guru BK, dan saya akan membuat keyakinan kelas bersama anak murid saya Bu Dede ya di kelas agar mereka mau bertanggung jawab di kelasnya untuk menerapkan di kelasnya saat kegiatan proses belajar mengajar. Begitu Bu Dede. Bagus sekali tuh Bu Maya. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya ajak berkomunikasi ya Bu Dede ya, atau berkolaborasi dengan guru yang serumpun dengan mata pelajaran saya. Kebetulan saya kan ada guru bahasa Indonesia, jadi saya mungkin akan berkolaborasi sehingga kami dapat saling sharing terkait hal-hal tentang proses belajar di kelas dalam meningkatkan semangat belajar murid dan berkolaborasi dengan guru-guru yang lainnya. Itu ide yang bagus sekali Bu Maya. Semoga dapat terlaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan yang Ibu harapkan ya. Iya Bu, insya Allah, alhamdulillah. Jadi semoga kita juga menjadi guru, menjadi teladan bagi murid-murid kita Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Maya. Ya, terima kasih ya Bu Dede. Sama-sama, terima kasih kembali Bu Maya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Maya. Assalamualaikum Bu Dede. Waalaikumsalam Bu Sri. Nah, bagaimana tadi proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, proses coachingnya yang saya jalanin tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Jadi setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan nih yang akan saya sampaikan Bu ya. Baik Ibu. Nah, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baiklah, selama proses coaching, tadi hal yang saya dapatkan adalah saya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, di mana langkah-langkah dari alur tirta tersebut sudah saya terapkan. Di antaranya adalah tujuan dari coaching tersebut, kemudian diidentifikasikan rencana, aksi, serta tanggung jawab sudah berjalan dengan sangat baik.
Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan coaching dengan Alur Tirta, dan saya juga amati tadi ada beberapa catatan Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan dengan Alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, mengidentifikasi masalah, rencana aksi sampai dengan komitmen atau tanggung jawabnya. Nah, lalu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Dedek kembangkan ke depannya? Baiklah, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya adalah lebih memahami alur Tirta dari proses coaching tersebut sehingga saya dapat menggali informasi baik itu dari internet, YouTube mengenai proses coaching yang telah bermakna dari lebih baik lagi, dan juga saya akan melakukan proses coaching ini agar saya terbiasa dengan prosesnya, yaitu dengan menerapkan dengan rekan-rekan yang ada di sekolah saya. Baik Bu, luar biasa sekali Bu Dede ya. Jadi Ibu akan lebih mendalami lagi nih Alur Tirta supaya lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ya Bu ya. Alhamdulillah, benar sekali Bu Sri. Nah, jadi baik Bu, terima kasih sudah melakukan proses tanya jawab ini menggunakan proses coaching dengan Alur Tirta. Jadi saya akhiri ya Bu, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sri.